Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in tabi'in wal ulama wal waliyullah Syekh Ahmad Jailani wa ila Rabi al-Ma'mun Bahagia Haji Kandung dan Masuk Sastra Pamina wa ila Ruhul Mahmud Bapak Ustaz Iwan Haji Sudarmo Pintar Makaryo wa ila Ruhi Jami'al Kubur minal Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat khususun di Korea Desa Benar Dusun Sintarjaya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa ma'akum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini urang sadayana masih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka thalabul ilmi. Meskipun tadi sempat hujan yang sangat deras, alhamdulillah atas ridhonya Allah kita semuanya dapat didudukkan kembali di majelis ini. Semoga senantiasa tungkapna urang sadayana amanah barokah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin. Mudah-mudahan orang sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini orang sadayana masuk ke pasal yang ke-49 yang berjudul dunia itu sebagai tipuan dan pelajaran. Dunia itu sebagai tipuan dan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqwamu zahiru hadiratun wa batinha ibratun fa'an nafsu tanduru ila zahiri hirratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Semua keadaan dunia ini pada lahirnya adalah tipuan, sedang pada batinnya sebagai pelajaran. Maka nafsu melihat sebagai lahir tipuannya, sedangkan hati melihat kepada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba renungi di dalam kehidupan kita ini. Tentu kita selalu dihadapkan oleh Allah dua hal, yaitu dihadapkan hal zahir dan yang kedua dihadapkan hal yang batin. Kebanyakan manusia itu hanya memandang dunia ini sebagai zahirnya saja,
Kebanyakan manusia kesadaran hatinya hanya memandang lahiriahnya saja. Padahal jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwa dunia ini merupakan tipuan. Dunia seisinya itu merupakan tipuan yang menyilaukan hati kita. Siapa yang tidak silau manakala kita semuanya mendapatkan nikmat sehat? Siapa yang tidak silau manakala kita mendapatkan nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat apapun? Ingatlah, apapun yang kita lihat dengan mata zahir ini, mata basyariyah ini, itu sebenarnya sejatinya adalah sebuah tipuan. Maka bagi ahli ma'rifat kepada Allah, tidak hanya melihat menggunakan mata basyariyah ini, tetapi juga menggunakan mata hati, ainul basyirah, itulah yang dinamakan iman. Iman di dalam hati ketika melihat semua lahiriahnya dunia, maka hati iman mengatakan di situ ada suatu hal gaib, hal yang tidak nampak oleh mata kepala, yaitu hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tadi melihat ada hujan yang begitu deras, jika kita melihat hujannya saja, berhenti di makhluknya saja, maka di situ kita sudah tertipu. Ini pengajiannya jadi enggak ya? Hujannya deras, mangkat enggak? Loh kok jam 4 sudah mulai terang? Ini kira-kira jadi atau enggak gitu. Kok enggak ada yang pepujian ya? Budaya biasanya ada, kok ini enggak ada. Jika hati kita tertipu karena melihat dohiriahnya hujannya saja, maka hati ini akan tertutup. Hati ini akan tertutup oleh gaibnya hidupnya Allah, sehingga maka nafsulah yang muncul. Nafsu yang muncul akan membisikkan, oh mungkin tidak jadi. Padahal di grup itu tidak ada pengumuman kalau enggak jadi. Kecuali sudah diumumkan enggak jadi, berarti ya beneran enggak jadi. Kalau belum diumumkan di grup, kalau pembatalan berarti ditunggu sampai 15 sampai 30 menit. Kalau 15 sampai 30 menit enggak ada tanda-tanda pertemuan di antara kita, berarti pengajiannya ditunda. Maka ibu-ibu, dunia beserta ini isinya pada lahirnya sangat menggiurkan. Namun orang bahkan tersesat jika hanya melihat keindahan-keindahannya saja. Sebaliknya, apa yang terjadi di dunia ini mengandung pelajaran yang sangat berharga. Jadi dunia pada lahirnya indah, tetapi pada batinnya adalah jelek. Orang yang hanya melihat lahirnya akan terpikat hatinya untuk mencintai dunia. Sedangkan orang yang mau melihat batinnya pasti akan menemukan bahwa dunia ini adalah kotor, hina, dan pada akhirnya akan mengalami kerusakan. Kenapa? Karena di dalam hatinya paham apapun yang nampak di dalam mata zahir ini, di situ hanyalah tipuan nurullah, cahaya Allah yang begitu menyilaukan. Jangan sampai hati kita terbutakan oleh kesenangan dunia sehingga
hati kita tidak sadar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, hatinya selalu melihat dunia pada batinnya, melihat pada batinnya. Coba renungi, melihat pada batinnya itu melihat terhadap sesuatu yang tidak terlihatan oleh mata kepala. Padahal yang terlihat oleh mata kepala itulah yang sebenarnya tidak ada. Renungilah dalam imanmu, iman kita semuanya, bahwa di dalam apapun dohiriyah yang terpancarkan itu, di situ ada sang batin juga. Karena apa? Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu yang awal dan Allah juga yang akhir, dan Allah wujudnya Allah yang zahir dan wujudnya Allah yang batin. Ini kalau ditarik lebih dalam lagi, wujud Allah itu berarti dialah yang awal atas segala sesuatu. Kalau awal segala sesuatu berarti Allah tidak membutuhkan waktu, karena Allah lah sang pencipta waktu itu sendiri. Jika Allah adalah sang akhir, berarti Allah pun tiada akhir. Karena apa? Karena dialah yang kekal abadi. Berarti Allah itu bukan di masa dulu, bukan di masa sekarang, bukan di masa yang akan datang, tetapi Allah terlepas dari ketiganya. Kalau kita mempunyai masa lalu, mempunyai masa sekarang, bahkan nggak tahu masa depan, tetapi kalau Allah terlepas dari itu semua. Itulah kalau kita telisik lebih dalam. Di dalam makalah yang kedua, wadzahiru wal batin, wujud Allah zahir, wujud Allah batin. Coba Bu diruntut, dari mana asalnya zahir dan batin? Zahir itu semua yang ada di alam semesta ini, baik benda padat, benda cair, benda gas, udara, cahaya, api, dan lain sebagainya, itu zahir. Tubuh kita ini sejatinya asalnya pun juga dari saripati tanah yang dimakan oleh kedua orang tua. Begitu seterusnya. Allah memproses semua makhluknya. Itu juga ada dua hal, ya zahir ya batin. Bah batu, bah hujan, bah pohon, bah manusia, bah HP, semua itu ada zahir dan batin. Zahir dan batin inilah yang bisa kita jadikan jalan untuk mengenal siapa sejatinya hidupnya Allah. Bagi orang yang sadar, maka akan melihat keduanya. Bagi orang yang tertipu, hanya melihat zahirnya saja. Padahal yang namanya zahir itu akan berubah bentuk. Diri kita yang tadinya gagah akan semakin tua. Alam semesta, bumi dan seisinya akan ada saatnya hancur. Zahir akan ada saatnya hancur. Karena apa? Zahir itu sejatinya adalah percikan dari nur Muhammad, yaitu cahaya yang terpuji dari hidupnya Gusti Allah. Ada dua. Sebelum semua yang zahir ini ada, itu awalnya dari hidup
Sebelum hidup ada yang namanya Nur Muhammad, dari setelah Nur Muhammad baru hidupnya Allah. Apa wujud Nur Muhammad? Ya semua zahiriyah alam semesta ini, yang kalau bahasa ilmiah itulah yang dinamakan dengan partikel-partikel yang sangat kecil, ketika dibelah ternyata wujudnya nur atau cahaya. Bahkan di dalam ilmu pun sudah membuktikan bahwa yang padat ini sebenarnya adalah kekosongan. Nggak percaya? Coba bangku ini dibelah, terus belahannya dibelah lagi, belah lagi sampai yang terkecil. Kecil ini belahan lagi sampai kecil menggunakan alat yang khusus. Di situ ditemukan yang namanya molekul, ditemukan yang namanya partikel, di dalamnya lagi ada atom, di dalam lagi ada atom subatomik yang lebih kecil lagi. Di dalam subatomik itu adalah ada neutron, elektron dan proton, negatif, positif dan netral. Di dalamnya lagi ternyata adalah kekosongan. Kekosongan itulah sumber energi yang kuat, yang wujudnya Nur Muhammad. Semua yang zahir. Tapi ingat, selain ada yang zahir itu juga ada yang batin. Apa itu? Yaitu ruh. Ruhnya yang ditiupkan langsung dari Gusti Allah. Sehingga alam semesta ini bisa hidup, bumi bisa berputar, angin bisa bergerak, ya, manusia bisa berbicara, tangan kita bisa bergerak, matahari bisa berputar begitu indahnya dan teraturnya, bintang-bintang berkilauan tidak pernah merusak, planet memutari garis lintangnya, garis edarnya dengan begitu sempurna. Bu, tahu enggak, kalau kita ini terlalu dekat dengan matahari, kita tidak bisa hidup. Kita terlalu jauh juga tidak bisa hidup. Itu kalau enggak ada wujud zahir dan batin tadi, Nur Muhammad dan air ar-ruh tadi, alam semesta ini tidak akan ada. Termasuk enggak usah jauh-jauh, dalam diri kita yo ada zahir, yo ada nek wis sadar di situ, berarti sejatinya kita la haula wala quwata illa billah. Kita itu sama dengan muternya matahari. Matahari itu bukan karpe dewe, enggak. Sing muter ke hidupe Allah. Kita pun sama. Seolah-olah cuman manusia itu dikasih oleh Allah yang namanya nafsu. Dengan nafsu inilah Allah mengujinya, apakah dia sadar Allah, kembali ke Allah, atau tidak sadar terhadap Gusti Allah. Kalau selain manusia dan jin itu mereka betul-betul 100% tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Kenapa dikatakan hewan-hewan pun juga bertasbih kepada Gusti Allah. Semua alam semesta juga bertasbih kepada Gusti Allah. Hujan tadi loh, itu pun juga bertasbih memuji kepada Allah. Ada ayatnya di Al-Quran. Itu bukti bahwa semua makhluk Allah itu ada ruh. Karena apa? Dengan ruh inilah semua kehidupan tercipta. Cuman karena manusia buta mata hatinya, yang muncul adalah keaguannya. Padahal baru dikasih kekuatan sedikit saja, sudah menjadikan dirinya lalai terhadap Gusti Allah. Diberikan kekayaan sedikit saja, sudah merasa sombong. Bumi loh. Bumi itu punya emas, punya lautan, enggak sombong.
Ya. Matahari punya ribuan api panas seperti itu, ya nggak sombong, tetap tunduk patuh dalam garis edarnya, karena matahari pun juga mengelilingi matahari yang lebih besar lagi. Jadi semua ini saling berkaitan dengan sempurna. Lantas kalau sudah paham di situ, huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin, wujud Allah yang mana? Yaitu di dalam dua zahir dan batin itulah, di dalam Nur Muhammad dan Ruh itulah, di situ ada laisa kamislihi, yang sudah tidak bisa disebut, yang sudah tidak bisa digambarkan, yang sudah tidak bisa dilafalkan. Itulah huwallah, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin engkau menyadari di situ, semakin keakuan diri ini semakin pada. Bu, sadarilah, Allah menurunkan, melahirkan kita di dunia ini, itu sejatinya diri kita yang sejati adalah ruh kita. Maka jangan sampai ruh kita terpengaruh oleh keadaan dunia. Rumusnya itu. Apa keadaan dunia? Taat, nikmat, maksiat maupun bala. Bala itu sesuatu musibah. Bagaimana biar tidak terpengaruh oleh empat hal itu? Kuncinya adalah iman di dalam dada, iman di dalam jiwa, iman di dalam hati, kudu selalu ngomong, kudu selalu nyambung rasa dengan ruh. Dan itulah diri kita yang sejati. Karena apa? Kita diadakan oleh Allah dari diri Allah sendiri. Nur Muhammad dan Ruh juga dari diri Allah sendiri. Berarti yang ada cuman Gusti Allah. Cara kita ibadah ke Allah itu biar cepat nyampe itu Ibadah. kalau biar nyampe terima cepat. Ada pertanyaan, apa ibadah yang membuat kita cepat nyampe kepada Allah? Tak jawab, tidak ada. Karena nyampenya kita kepada Allah tergantung Allah itu sendiri. Hakikatnya loh ya. Tetapi secara syariat, ibadah apapun itu bisa menjadi jalan untuk ketemu Allah. Bah sholat 5 waktu, bah zikir, bah nyeseh, bah jualan, bah ngelayanan suami, bah membantu tetangga, atau apapun aktivitas panjenengan, itu merupakan ibadah terbaik untuk ketemu Allah. Tetapi secara hakikat tidak ada ibadah yang bisa cepat menjadikan engkau ma'rifat kepada Allah. Karena apa? Yang bisa menjadikan kita ma'rifat, yang membukakan sendiri adalah Allah itu sendiri. Caranya, lepaslah keinginanmu untuk ma'rifat kepada Allah. Bingung toh? Kita ngaji ma'rifat, pengen ma'rifat, nyampe sini suruh melepas keinginan untuk ma'rifat. Selama kita masih punya keinginan, di situ kita tidak akan pernah nyampe. Lantas bagaimana Mas? Nikmati setiap aktivitas keluar masuknya nafas.
Nikmati perjumpaanmu dengan Allah, tidak ada pandangan dalam hatimu selain dirimu sendiri. Dirimu siapa? Dirimu, hidupnya Allah. Meskipun engkau di tempat keramaian, engkau merasa sendiri. Meskipun engkau di tempat pengajian, engkau merasa sendiri. Bukan sendirinya makhluk, tetapi sendirinya Sang Tunggal, Sang Esa yang meliputi dua hal tadi, yaitu Nur Muhammad dan hidup ar-ruh tadi. Kalau caranya, metodenya ya cuma satu, ibadah apapun metodenya menggunakan zikir sirul asrar. Itu. Jadi nggak ada ibadah khusus. Dan cepat ma'rifat zikir di gua belum tentu. Bahkan hanya dengan, mohon maaf, dengan masak itu pun juga jadi jalan untuk ma'rifat kepada Gusti Allah. Bisa dipahami, Bu? Bisa ya. Kuncinya lepasan keinginanmu untuk lekas-lekas ma'rifat kepada Gusti, karena itu wujud keakuan diri kita, nafsu di dalam diri kita. Lantas bagaimana? Ya sudah, nikmati semua. Biarkan mengalir ya. Jangan pengen buru-buru. Nggak usah ada keinginan. Karena setiap ada keinginan pasti di situ ada ganjalan. Ada keinginan diganjal lagi sama Allah. Biar nggak ada ganjalan, ya sudah nggak usah ada keinginan. Jadi ibadah yang terbaik adalah ibadah batin, selalu menyaksikan, sadar hidupnya Gusti Allah. Itulah zikir sirul asrar. Meskipun engkau jasadnya melakukan sholat, zahirnya melakukan puasa, tetapi jangan melupakan menggunakan zikir sirul asrar, zikir yang selalu menggunakan iman. Semua ini yang ada adalah hidupnya Gusti Allah. Maka pesan dari makalah ini, jangan tertipu dengan keadaan zahir. Jangan mudah tertipu. Saya yakin setelah pengajian ini ibu-ibu akan menjadi lebih cerdas. Saya yakin tidak mudah lagi tertipu. Ya. Karena apa? Yang zahir kebanyakan menipu. Biar gak tertipu bagaimana? Hidupkan hati, temui Allah dalam apapun, termasuk dalam dan di luar diri. Ya karena tadi yang zahir dan yang batin itu wujudnya Gusti Allah. Ya, yang zahir dan yang batin itu wujudnya Allah. Sehingga kalau sudah betul-betul ma'rifat, hati itu diam. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi protes, tidak ada lagi ngeluh, tidak ada lagi berisik dalam hati. Apapun keadaan, hati kita hanya dalam kesendirian. Kesendirian itu artinya diri kita itulah sejatinya hidupnya Allah. Yes. Karena apa? Yang mengomongkan ini ya Allah, yang menggerakkan ya Allah. Jika kamu menghendaki kemuliaan yang tidak rusak, maka janganlah mengagungkan
dengan kemuliaan yang rusak. Kemuliaan yang tidak akan rusak ialah kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan yang bakal rusak adalah kemuliaan dunia. Maksudnya gimana? Bu, kemuliaan dunia itu sifatnya adalah dibuang. Dohir tidak masalah kita bergelut dengan kemuliaan dunia. Ibu-ibu punya gelang emas, pakai aja, jangan malah disompotkan. Sien ayam Mas Vicky, berarti itu encan merdeka. Encan merdeka. Berarti masih melihat Vicky-nya mah. Nah, kalau masih melihat gelangnya yang pating merenteng ya. Pakai aja. Sing penting hati kita jangan terpengaruh, jangan melihat dohirnya gelang, jangan melihat dohirnya makhluk sekitar, takut diomong, takut dibilang pamer, takut dibilang punya harta. Yang penting hatimu terbebas dari itu semua. Karena bagi orang yang ma'rifat, menyelam di dunia tidak lagi berbahaya. Karena apa? Ya ibarat berenang, kalau sudah berenang di lautan sudah tidak berbahaya, kecuali orang yang buta tidak bisa berenang nyemplung ke laut. Wes blebek. Ana tanggane beli apa? Magicom wis blebek. Ana tanggane beli gelas. Beli jemuran, apalagi beli mobil ya, blebek. Maka tidak masalah jasad dohir kita bergelut dengan kemuliaan dunia, yang penting hati kita selalu melihat yang gaib tadi, ar-ruh tadi, yang meliputi semua yang dohir. Karena ar-ruh tadi selalu meliputi semua Nur Muhammad. Nur Muhammad melahirkan dohir, ruh melahirkan batin. Yang batin selalu meliputi yang dohir. Yang dohir yang batin sejatinya cuma satu, hidupnya Gusti Allah. Wes, kurang jelas apa lagi? Allahnya masih jauh. Allahnya masih jauh di sana. Kalau Allah masih jauh di sana, tak jamin engkau pasti mudah tertipu, mudah dibohongi, mudah diperas, mudah dibobodok. Karena apa? Saking tidak yakinnya diri kita dengan diri kita sendiri. Diri kita siapa? Ya hidupnya Gusti Allah. Wis dijelaskan runtut. Tinggal engkau sering-seringlah uzlah, sering-seringlah merenung di dalam kesendirian maupun di tempat yang ramai. Sering-seringlah hatimu hidupkan. Coba dalam keramaian itu engkau selalu merasakan hidupnya Allah yang wujudnya itu sampai ke kosong tadi, sampai ke yang mentok paling dalam tadi. Tidak hanya berhenti di Nur Muhammad, tidak hanya berhenti di ruh, tetapi sampai ke dalam lagi, yaitu laisa kaumislihi, yaitu kalau orang Jawa menyebutnya gung lewang lewung. Sundane naon ya? Gung lewang lewung itu Sundane naon ya? Lain gelap. Kalau gelap itu masih ada gelap dan cahaya. Gung lewang lewung itu ya sudah tidak ada gambaran apapun gitu. Ya itu ya. Guys, Allah ujungna, Allah gambarana gitu. Mangkana yuridul izzata qalillahil izzatu jami'a.
Mangkana barang siapa yuridul izzata menghendaki kemuliaan, qulillah maka bagi Allah lah al izzatu jami'an, kemuliaan itu sendiri. Jika kita ingin menghendaki kemuliaan, ya Allah itulah kemuliaan itu sendiri. Artinya apa? Dialah Allah yang maha suci, yang menyelimuti zahir dan batin tadi. Karena zahir dan batin tadi wujudnya Gusti Allah. Mas, apa berarti semua alam semesta ini ya wujudnya Allah? Ya itulah zahirnya Allah. Mau gimana lagi? Ya bisa dibantah. Tetapi sejatinya Allah itu ada yang lebih di dalamnya lagi. Dan semua ini sebenarnya esa. Zahir dan batin lebur menjadi ketunggalan. Itulah qul huwallahu ahad. Kalau di dalam surat At-Toha itu adalah innani anallah la ilaha illa ana. Karena sing ngomong-ngomong ini datangi dari Gusti Allah. Nek Allah ngomong aku ya ora masalah. Ya. Atayul hakikiyu, lipatan yang sesungguhnya, antudwa masafatu dunia, ialah terlipatnya jarak dunia, anka darimu hatta la tarol akhirah, sehingga kamu bisa melihat akhirat, aqrabu ilaika minka, lebih dekat kepadamu daripada dirimu. Coba renungi. Lipatan yang sesungguhnya ialah terlipatnya jarak dunia dari dirimu, sehingga kamu melihat akhirat lebih dekat kepadamu daripada dirimu. Ayo, akhirat itu lebih dekat kepadamu daripada dirimu. Berarti akhirat kapan? Saat ini, Bu. Bagi orang yang sadar, akhirat itu ya saat ini. Saat ini maupun nanti maupun yang akan lalu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. La farqa bainahuma. Ibu-ibu pernah dengar ada orang yang katanya punya ilmu, bisa pergi ke Jakarta dengan cepat kilat, balik lagi ke Mekah, balik lagi ke sini, itu nggak ada apa-apanya. Itu hanya permainan anak kecil. Toyul ardi, ilmu toyul ardi yang sesungguhnya, melipat jarak yang sesungguhnya adalah ketika kesadaran hatimu sudah bisa menembus akhirat, ketika saat ini masih di dunia. Ayo, nah yang Mekah ini masih di dunia. Artinya apa? Hatimu sudah tidak lagi terpengaruh dengan keadaan dua hal. Karena di akhirat itu sudah tidak ada dua hal. Tidak ada enak dan tidak enak. Tidak ada gelap dan cahaya. Tidak ada sehat dan sakit. Tidak terpengaruh bahagia maupun sedih. Tidak terpengaruh kaya maupun miskin. Tidak terpengaruh punya uang maupun tidak punya uang. Tidak terpengaruh bojo galak maupun tidak galak. Tidak terpengaruh suaminya punya uang maupun tidak. Kondisi apapun yang engkau rasakan, yang engkau alami, sudah tidak terpengaruh. Itu ciri dirimu sudah di alam akhirat. Karena itu tadi sudah kami jelaskan di pertemuan yang lalu. Mengapa sih kita kalau lahir itu nangis?
Kenapa kok kita nangis ketika lahir di dunia ini? Karena ruh kita akan siap-siap menghadapi ujian yang begitu berat, sehingga kita sebenarnya ini nggak pengen di dunia ini. Kalau secara nafsu itu nggak pengen. Wes penak-penak ning alam ruh. Makanya ketika dibrojolkan ke alam dunia nangis, seperti Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya sama, kita pun dikeluarkan ke bumi itu, ya itulah diturunkan dari surga ke bumi. Di bumi memakan buah kuldi yang wujudnya kesenangan dunia. Ketika engkau sudah menyadari kesenangan dunia, engkau bergelut dengan nafsu, engkau lalai terhadap Allah, saat itulah engkau mulai sadar engkau berada di dalam kegelapan alam kubur. Kubur itu mana? Ya diri kita, jasad kita ini kubur. Ketika kita masih merasa sedih, merasa cinta dunia, merasa paling benar, merasa paling pintar, terpenjara oleh hawa nafsu, dalam kegelapan hawa nafsu, berarti kita masih di alam kubur. Kalau kita sudah sadar kita saat ini poek mungkling, berarti kudu bangkit. Ibu-ibu sudah mulai sadar, barat rumah suka ghibah, ayeuna masih sedih-sedih, itu berarti sudah mulai bangkit, mulai sadar akan saya nggak mau seperti ini terus. Saya harus mulai membersihkan hatiku. Berarti sudah mulai dibangkitkan, ditiupkan trompet 1, 2, dan 3. Apa trompet 1, 2, dan 3? Yaitulah seruan Allah dalam setiap waktumu, dibangkitkan terus. Kalau sudah hati kita bangkit, dibangkitkan, maka kita akan menerima yang namanya ilmu dinul haq. Nah, ibu-ibu sudah menerima ilmu dinul haq, berarti sudah mulai proses turunnya Nabi Isa. Nabi Isa itulah yaitu ad-dinut tauhid yang membawa ajaran, yaitu az-zikru bisiril asror, yang akan melenyapkan pasukan Dajjal keakuan dalam diri kita. Yang tadinya merasa sedih, nelangsa, takut, khawatir, merasa paling benar, merasa paling pintar, dendam, amarah, sum'ah, apapun bentuknya kekotoran hati, itu dilenyapkan dengan zikir sirul asror, zikir yang selalu menyatakan hidupnya Gusti Allah. Kalau sudah di situ, kiamatlah semua yang ada dalam hati kita. Meskipun fisik kita bergelut dengan mobil mewah, sudah kiamat. Tidak lagi terlihat mobilnya. Kita tidak akan mengeluh-ngeluhkan mobil, uang tunainya itu biasa saja. Kita menggunakan mobil mewah, ya biasa saja. Kita menggunakan emas 1 ton, ya biasa saja. Tidak lagi berbahaya. Karena sudah mengalami kiamat di dalam hati kita, yang wujudnya kiamat kesenangan dunia. Kalau sudah di situ, kita baru berada dalam kekekalan akhirat. Sadar hidupnya Gusti Allah. Oh, ini ibu-ibu nggak ada yang pakai emasnya ini. Pakainya apa itu? Bu. Iya, belajar ilmu. Gini, ibu-ibu kan belajar ilmu ini kan diajari itu tidak cinta dunia, ya kan? Bukan berarti kita meninggalkan urusan dunia. Justru malah menjadikan ilmu ini hati kita aman terhadap bahayanya dunia, malah aman. Yang tadinya kalau tetangganya nggak mau melihat, hati panas. Nah gitu ya, mungkin ini mah. Kalau nggak melihat mobilku mewah, kacanya dibuka, kok nggak ada yang nyapa ya. Kan kalau mobil anyar kan biasanya kaca dibuka ya, kaca dibuka gitu, biar kelihatan itu mobilnya siapa.
Udah kaca dibuka, ada orang tetangganya lewat, kok diem aja nggak mau nyapa, hatinya panas. Sia-sia aku pamer terhadap tetangga, itu hatinya dalam keadaan gelap gulitan. Guys, ayeuna ibu-ibu geus makin sadar, komo geus tingkat lanjutan, bukan lagi pemula, karena sudah masuk kitab, bukan lagi dasar-dasar. Kitabnya pun sudah nyampe bab 49, masih 113, totalnya 117 bab, berarti masih kurang hampir separuhan lagi ya. Perjalanan masih panjang ya. Jadi terus gelurakan, gemakan keakuannya Allah, lepaskan keakuannya makhluk. Kalau pengen cepet ya wis ngaku wae diri kita Gusti Allah, wis pengen cepet. Itu nek pengen cepet Bu, wis aku Allah wis. Karena apa maning wong tidak lain selain aku. Tapi nek ini diomongkan di luar sana, orang yang nggak paham pasti langsung dianggap sesat, maka semua harus berproses. Pun bisa dipahami Ibu? Bisa nggih? Saya rasa itu cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.